Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Senang sekali nih bisa menyapa adik-adik dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini tema kita adalah tentang benar atau hoax. Menurut Kak Marni, hoax itu apa sih? Hoax itu adalah kabar yang salah, berita yang diputarbalikkan supaya seolah-olah menjadi kebenaran, Kak Tati. Oh, Berarti kalau begitu, itu bisa menyesatkan ya? berarti kita nggak boleh ya menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Betul sekali. Nah, adik-adik, untuk memulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih kebaikan Tuhan kepada kami setiap hari. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita mengawali dengan menaikkan pujian. Stop, ku mau katakan. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberitakan berita yang benar. Kita lanjut memuji Tuhan dengan bernyanyi Kesayanganmu. Menyebutku
Nah, adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu yang ketiga. Naikkan syukurku. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikiran untuk sama-sama mendengarkan ceritanya dengan baik ya. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya Kak Marni akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Seperti biasa, adik-adik silakan siapkan Alkitab, alat tulis, serta buku catatan. Tapi sebelumnya mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih hari lepas hari boleh kami lalui tentunya atas seizin Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan serta adik-adik yang di rumah yang mendengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh dimengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema cerita kita hari ini adik-adik adalah benar atau hoax. Diambil dari Injil Matius pasal 28 mulai dari ayat yang ke-11 hingga 15. Benar atau hoax? Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Hoax itu apa sih adik-adik? Betul sekali, berita yang tidak benar. Berita yang sering kali diputarbalikkan supaya seolah-olah menjadi kebenaran. Waktu itu terjadi kehebohan di Yerusalem karena tersiar kabar tentang pencurian mayat Yesus yang disalib beberapa hari yang lalu. Pencurian dilakukan oleh murid-muridnya supaya banyak orang itu meyakini bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Akhirnya orang Yahudi banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang disalib, mati, kemudian bangkit. Itulah rencana yang berhasil dilakukan oleh para pemimpin agama. Mereka membuat skenario supaya kebohongan itu terus bertahan dengan melakukan suap kepada para penjaga-penjaga makam Yesus waktu itu. Dan pada akhirnya kebohongan yang ditutup-tutupi itu seolah-olah berubah menjadi kebenaran bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Tetapi pada kenyataannya kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi suatu ketakutan bagi para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka takut banyak orang menjadi berubah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya kebangkitan bukanlah sesuatu hal yang baru, karena Tuhan Yesus pun pernah membangkitkan orang mati. Salah satunya adalah anak kepala pemimpin rumah ibadat yang disebut Yairus. Juga anak janda di Nain. Tetapi hal itu pun adik-adik menjadi perdebatan banyak orang. Ada yang percaya dan meyakini itu adalah karya Tuhan. Ada juga yang berpikir bahwa mungkin mereka mati suri. Tetapi bagaimana dengan yang dialami dengan Lazarus yang mati sudah lebih dari 3 hari atau 4 hari? Lazarus bahkan sudah mengeluarkan dari tubuhnya itu bau yang tidak sedap. Tetapi Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Tapi sayangnya, sekarang Sang Pencipta, Sang Pembangkit kematian ini sudah mati. Dan bagaimana dan siapa yang mampu membangkitkan kematian Tuhan Yesus dengan luka yang sehebat itu? Kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran. Karena Tuhan Yesus tidak hanya menampakkan dirinya kepada para murid. Banyak yang menyaksikan, yaitu para penjaga kubur itu. Mereka ketakutan, bahkan lari kepada orang-orang Farisi dan memberitahu bahwa betul Tuhan Yesus itu bangkit. Sampai akhirnya orang-orang Farisi membuat suatu berita bohong bahwa supaya orang-orang itu tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melalui kuasa Allah dengan nubuatan yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, akhirnya nubuatan itu pun digenapi. Kebohongan yang terus-menerus diulang, disampaikan, pada akhirnya akan menjadi kebenaran. Kebohongan yang disampaikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit, akhirnya mampu diterima banyak orang menjadi kebenaran. Bahkan, kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus seolah-olah menjadi olok-olok bagi kita orang-orang percaya Tuhan kepada Tuhan Yesus, diolok-olok oleh orang yang tidak percaya. Kebohongan adalah suatu kebohongan. Tentu pasti akan terungkap. Apapun namanya itu adalah kebohongan. Tidak mungkin kebohongan berubah menjadi kebenaran. Tetapi kebenaran yang ditutup-tutupi pada akhirnya akan terungkap dengan nyata bahwa itu adalah kebenaran. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk menyatakan kebenaran. Mungkin adik-adik sering melihat
ada teman yang mencontek mungkin, atau mungkin ada yang mencuri, atau mungkin ada yang berkelahi. Adik-adik memberikan kesaksian yang benar. Pada akhirnya memiliki konsekuensi yang besar. Mungkin adik-adik akan dijauhi atau mungkin dibenci. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk memberitakan kebenaran. Mari adik-adik, melalui kebangkitan Tuhan Yesus itu, kita berubah di dalam kehidupan kita dan jangan takut untuk mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Mari kita nyatakan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus menyertai kita dan mengajarkan kita untuk memberitakan kebenaran. Amin. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vina dalam aktivitas sekolah minggu. Adik-adik, tema kita hari ini adalah benar atau hoax. Nah, kali ini aktivitasnya adik-adik diharapkan bisa menyampaikan kembali cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tentu saja cerita yang benar ya adik-adik. Nah, sekarang aktivitas kita akan membuat sebuah alat peraga yang akan mempermudah adik-adik untuk menyampaikan cerita untuk mama, papa, adik atau kakak. Nah adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas lipat, lalu kertas putih seperti ini, ada spidol, ini boleh spidol besar juga ya, lalu ada cutter, gunting, dan juga ada lem. Yuk kita bikin sama-sama. Nah adik-adik, pertama-tama yang akan kita buat adalah kuburan Tuhan Yesus, yaitu sebuah gua. Nah adik-adik, caranya kertas lipat ini kita akan lipat jadi dua seperti ini. Lalu bagian ini jangan salah ya adik-adik ya. Nah, bagian ujung ini kita akan gunting. Jadi bikin setengah lingkaran ya di atasnya. Nah, lalu kita akan buat satu lagi nih adik-adik sebagai pintu gerbangnya. Nah, jadinya seperti ini. Tuh, seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita ambil satu lagi nih. Ini kita simpan dulu ya. Kita ambil satu lembar lagi. Nah, yang ini kita lipat lagi jadi dua. Lalu kita gunting. Nah, satu bagian ini adik-adik kita bagi dua lagi. Kita gunting. Nah, lalu adik-adik lipat bagi dua seperti ini ya, lipat lagi. Nah seperti ini. Lalu adik-adik kita gunting lagi ya, kita akan membuat lekukan sehingga kalau dibuka, nah jadi sebuah lingkaran. Lingkaran ini kita akan buat untuk penutup dari goa tempat kuburan Tuhan Yesus. Nah lalu adik-adik ambil lagi satu lembar nih. Nah lembaran ini dibagi dua lagi ya. Kita gunting, kita bagi lagi sedikit. Nah kira-kira seperti inilah ya adik-adik ya. Ini gunanya adalah untuk kita tulis adik-adik. Tulisannya adalah adik-adik simpan lagi ya.
Lalu, nih bagian yang tadi adik-adik dilipat lagi ya. Oh, lipatnya begini adik-adik. Nih, lipat lagi. Nah, lipatan ini agak tebal ya. Lalu kita lem ya adik-adik. Nah, kalau sudah jadi, kita sudah siap untuk menempelkan di kertas putih. Nah, seperti ini adik-adik nih. Kita ambil kertas putih, lalu yang tadi sudah kita potong, kita kasih lem. Kita akan tempelkan. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Dikasih jarak di bawahnya ya. Lalu, jangan lupa nih, tulisan Tuhan Yesus sudah bangkit, kita akan tempelkan di tengah-tengah sini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik kita lipat ya. Nah, jadinya seperti ini nih. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, lalu kita sisihkan dulu nih. Kita akan tempelkan lingkaran ini. Nah, seperti ini adik-adik. Kita tempel di sini ya. Kita kasih lem dulu. Nah, kita akan tempelkan di belakang. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, lalu nih garis yang tadi ya adik-adik, kita akan buat sebuah lubang menggunakan cutter. Adik-adik nanti minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membantunya ya. Nah, ini dari ujung yang sebelah sini adik nih. Kakak kasih tanda ya, dari tengah-tengah sampai ke sisi samping. Tapi jangan sampai putus ya adik-adik ya. Jangan sampai ke ujung banget. Disisakan ya. Nah, seperti ini. Kita akan tarik nih. Nah, kita akan berikan sebuah celah menggunakan cutter. Nah, karena celah ini akan kita pakai untuk masukin ini adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi, adik-adik sekarang sudah siap nih untuk bercerita. Nah, berceritanya gimana? Adik-adik bercerita bahwa ketika pintunya terbuka, ternyata didapati bahwa Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik selamat mencoba ya. Kalau sudah selesai, adik-adik sudah bisa bercerita kepada mama, papa, kepada adik atau kakak bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bukan seperti yang diceritakan oleh ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi bahwa tubuhnya dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi adik-adik dengan berani nanti akan bercerita kepada mama dan papa bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Seperti ini adik-adik. Nah, selamat mencoba ya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh melakukan ibadah kami dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami sudah menaikkan pujian dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana kami diingatkan Tuhan untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus memperbaharui kehidupan kami, belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan dengan baik. Biar Tuhan terus pimpin setiap kami di dalam kehidupan kami untuk mengandalkan Tuhan dan mewartakan kebenaran bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kehidupan kami masing-masing, tentunya di dalam kami terus mengikuti ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!